Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Oke pemirsa semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi informasi ya, bukan tutorial. Masih seputar FLS2N karena banyak yang pertanyaan mengenai apakah perlu di pendaftaran ini harus upload karya sekaligus atau tidak. Sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa salah satu video saya mengenai ini ya, tata cara lengkap pendaftaran FLS2N pertama kali, informasi atau tutorial seputar FLS2N tahun 2024 ini di-tag oleh YouTube ya, dihapus dengan alasan katanya ada informasi yang di-share tanpa disensor. Padahal sebenarnya itu informasi yang tidak terlalu penting ya, dan saya sudah konfirmasi juga, yang tahu juga saya terhadap peserta didik yang didaftarkan di FLS2N sekolah saya. Setelah saya banding ternyata masih ditolak juga ya, belum rezeki mungkin ya. Saya informasikan supaya pemirsa semuanya tidak bertanya-tanya. Mungkin ketika banyak yang komen ya di sini, banyak sekali yang komen karena sudah 5.267 penayangan, komentarnya sudah banyak sekali. Ya, di sini komentarnya sudah dihapus ya, hilang otomatis. Jadi jangan mengira bahwa komentarnya dihapus ya, tetapi videonya dihapus oleh pihak YouTube. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Jadi saya sudah ada di dashboard salah satu peserta dengan cabang lomba film pendek di sini ya. Ini dashboardnya. Kemudian di bawah ada menu karya tingkat daerah. Nah, di sini ada informasi, silakan unggah karya untuk provinsi yang menyelenggarakan seleksi secara daring atau online. Kemudian di sini ada tautan karya, ini linknya ya. Di sini medianya, ketika karyanya sudah diupload ke YouTube, maka linknya masukkan ke sini. Kemudian diunggah. Kemudian di sini pendukung karya, dokumen pendukung karya, ini harus diupload filenya. Kemudian berkas praproduksi juga harus diupload. Peserta ada beberapa cabang lomba yang harus diupload ke sini. Nah, pertanyaannya, banyak sekali yang bertanya, apakah karya ini harus diunggah atau di-upload sekarang juga atau tidak? Ada juga yang bertanya kapan terakhir upload videonya katanya ya. Unggah karyanya kapan terakhirnya. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, jawabannya ada di sini ya. Pedoman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional 2024. Di sini ada di halaman, kita cari ya. Nah, ini pemirsa semuanya. Pada bidang dan cabang lomba, ini informasi pertama bahwa semua cabang lomba pelaksanaan tahap semifinal nasional ini prosesnya adalah daring. Baru nanti ketika pelaksanaan tahap final nasional, ini prosesnya luring. Ketika di sini untuk cabang lomba, di dalam pelaksanaan tahap semifinal nasional itu berbentuk daring, berarti upload karya tersebut dilakukan hanya untuk peserta yang lolos dari tingkat provinsi masing-masing. Kemudian mengikuti perlombaan di tingkat nasional ya, tahap semifinal nasional ini baru mengupload karya tersebut. Kemudian di bawah juga diperkuat ya. Nah, di sini ya, di menu mekanisme, jadi pelaksanaan FLS2 ini tuh tahun 2024 ini dilaksanakan dengan dua metode, yaitu daring, online ya, atau luring, ini tatap muka langsung, sesuai kebijakan masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Provinsi. Nah, untuk pelaksanaan secara luring, yang pertama di sini seleksi tingkat satuan pendidikan, tingkat sekolah ya. Yang pertama tentunya harus melakukan pendaftaran di web daftar BPTI, sudah dilakukan ya. Kemudian untuk seleksi tingkat kabupaten atau kota itu dilaksanakan kapan? Yakni pada bulan Maret sampai dengan April 2024.
Kemudian bagaimana metodenya? Maka di sini ada di poin E ya, pemenang hasil seleksi tingkat kabupaten atau kota ditetapkan dalam bentuk surat keputusan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota. Artinya di tingkat kabupaten atau kota, kemudian pemenangnya nanti di tingkat provinsi itu dilakukan secara mandiri ya, tanpa mengupload karya di Pusat Prestasi Nasional. Kita lanjutkan. Nah, di sini untuk seleksi tingkat provinsi, di poin A, Dinas Pendidikan Provinsi melakukan seleksi peserta FLS 2N SMA tingkat provinsi berdasarkan hasil seleksi di tingkat kabupaten atau kota, yaitu 2 peserta atau 2 tim terbaik per cabang lomba per kabupaten atau kota yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota masing-masing. Untuk jenjang SMA sederajat, tentunya di tingkat kabupaten atau kota, itu dilakukan biasanya ya, di bawah naungan MKKS kabupaten atau kota masing-masing seleksinya. Kemudian di sini, yang diambil adalah hanya 2 peserta atau 2 tim terbaik untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi. Baru nanti yang lolos, diikutkan di semifinal nasional dengan mengupload karyanya di Pusat Prestasi Nasional. Untuk seleksi tingkat provinsi, setelah kabupatennya Maret sampai dengan April, nah untuk provinsinya adalah, ini panjang ya, Mei sampai Juni 2024. Kemudian, Dinas Provinsi atau Panitia Penyelenggara menetapkan 2 peserta atau tim terbaik per cabang lomba. Nah, ini dipilih juga ya di provinsi, 2 peserta atau 2 tim terbaik per cabang lomba. Kemudian, video karya terbaik provinsi yang mewakili ke tingkat nasional diunggah melalui aplikasi Lomba FLS 2N SMA pada laman Pusat Prestasi Nasional paling lambat tanggal 20 Juli 2024. Nah, di sini sudah jelas ya, hanya yang lolos ke tingkat nasional untuk mengikuti semifinal. Maka di sini harus mengunggah karyanya di Pusat Prestasi Nasional. Ini seleksi secara daring ya. Kalau yang melakukan seleksi secara daring itu dikembalikan kepada kabupaten, kota, atau provinsi masing-masing. Nah, selanjutnya di sini ada diperkuat lagi info terbaru ya. Nah, di grup FLS 2N sekolah saya, kemudian di grup provinsi juga ada. Mungkin pemirsa, Bapak Ibu semuanya menerima informasi ini ya. Informasinya seperti ini. Selamat malam Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan Provinsi. Mohon kiranya berkenan membantu mengingatkan kembali batas waktu pendaftaran FLS 2N dan LDBI NSDC terakhir tanggal 31 Maret 2024 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Mengingatkan kembali bahwa 1. Registrasi di portal pendaftaran BPTI dipastikan sudah benar dan jangan sampai ada pembatalan finalisasi untuk mengulang data karena prosesnya harus menunggu 1 kali 24 jam. Sudah saya sampaikan di video berikutnya ya. Bisa melakukan pembatalan, pergantian peserta atau pembimbing, tapi harus menunggu prosesnya 1 kali 24 jam dengan syarat belum melakukan sinkronisasi ya. 2. Saat ini, sampai batas waktu tanggal 31 Maret 2024, hanya mendaftarkan peserta didik untuk mengikuti ajang Talenta FLS 2N dan LDBI NSDC. Jadi sampai tanggal 31 ini hanya mendaftarkan, ini ya, di garis bawahi. 3. Setelah selesai mengisi data peserta di portal registrasi, dilanjutkan dengan sinkronisasi di portal lomba masing-masing cabang lomba dan jenjang. Setelah daftar, sinkronisasi. 4. Tidak ada upload karya apapun pada saat registrasi peserta. Upload karya hanya untuk wakil terbaik provinsi yang dikirim ke tahap semifinal nasional sesuai di pedoman. Nah, tadi pedomannya sudah kita baca sama-sama ya. Ini sudah jelas. 5. Apabila seleksi provinsi atau daerah akan dilakukan secara daring, silahkan dapat menggunakan aplikasi lomba untuk mengumpulkan karya peserta yang akan digunakan. Dinas Pendidikan Provinsi saat seleksi tingkat wilayah atau dinas dapat menyiapkan sendiri link untuk pengumpulan karya.
Di nomor 5 ini artinya kalau misalkan seleksi tingkat kabupaten atau kota atau provinsi menggunakan online atau daring ya, maka tidak boleh mengunggah di pusat prestasi nasional, harus menyiapkan link atau aplikasi sendiri. 6. Apabila seleksi tingkat wilayah dan provinsi akan dilaksanakan secara luring, tidak perlu melakukan unggah karya pada portal lomba FLS2. Ini sudah jelas ya. 7. Unggah karya wakil terbaik hasil seleksi provinsi ke tingkat nasional pada tahap semifinal dikumpulkan di portal lomba FLS2N sesuai jenjang masing-masing paling lambat tanggal 20 Juli 2024. Nah, ini sudah jelas sekali pemirsa semuanya. Sama ya, antara informasi dari pusat ini karena ditujukannya untuk dinas provinsi masing-masing. Kemudian sesuai dengan juknis, dengan pedoman yang sudah kita baca tadi. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini memberikan jawaban kepada pemirsa semuanya yang bertanya-tanya sampai sekarang ini ya. Apakah harus melakukan upload karya atau tidak? Oke, inilah informasi yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa semuanya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya dan menjadi jawaban atas pertanyaan selama ini. Jangan lupa supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting berikutnya, di subscribe channel Kang Sam ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.